Teman-teman, saya di sini dan teman-teman saya nanti akan menjelaskan mata kuliah pengantar pendidikan. Nama kelompok yang pertama terdiri dari Ismi Imani Kamilina, yang kedua saya sendiri yaitu Alifia Putri Rahma, yang ketiga B. Fazati Alawiyah, dan yang terakhir adalah Putri Nadia Ismane Aziz. Untuk daftar isi ini ada pengertian pendidikan dan pendidikan nasional, yang B. pengertian sistem pendidikan nasional, C. visi dan misi pendidikan nasional itu sendiri, yang D. fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan yang terakhir adalah jenis-jenis pendidikan nasional. Mari kita simak. Pengertian pendidikan dan pendidikan nasional. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pengajaran agar peserta didik itu aktif dalam mengembangkan potensi pada dirinya, baik dalam spiritual agama, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Sedangkan menurut pengertian pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan memahami yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut bisa saja diperoleh secara formal, yang melibatkan individual itu sendiri. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Slide selanjutnya adalah sistem pendidikan nasional. Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan, yang tergabung menjadi satu keseluruhan. Sedangkan pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana yang menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, pengajaran, seperti itu. Jadi, sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dan semua satuan dan kegiatan pendidikan itu berkaitan untuk mengusahakan suatu tujuan dari pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa agar bisa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah yang pertama, meningkatkan perluasan
dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang nomor 3, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang nomor 4, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap serta nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang terakhir nomor 5 yaitu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan otonomi dalam konteks NKRI. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menjadikan peserta didik lebih mandiri, menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut ini adalah fungsi pendidikan nasional. Mari kita simak. Fungsi pendidikan nasional itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dalam hidup mandiri untuk mencari nafkahnya sendiri. Untuk yang kedua, membangun dan mengembangkan bakat dan minat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Dan yang ketiga, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber inovasi sosial dalam masyarakat serta membangun melestarikan kebudayaan masyarakat dan bagi negara pun juga begitu. Adalah tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembang potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Jenis-jenis pendidikan nasional. Jenis-jenis pendidikan nasional ada 3. Yang pertama, pendidikan formal, non-formal, informal. Pendidikan formal adalah pendidikan ini berstruktur jelas. Pengelola memiliki sistem yang jelas dan diakui sehingga setiap penyelesaian suatu anak didik bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal. Jalur pendidikan di luar pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai serta hasil program pendidikan nonformal.
Setelah melalui proses penilaian penyelenggaraan oleh lembaga dan petunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal dapat menjadikan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk kesimpulannya adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Ini menurut Nelson Mandela. Terima kasih untuk sudah mendengarkan, melihat video kami dari awal sampai akhir. Maaf jika ada keliruan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan stay safe teman-teman.